warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Ulia. Di sini saya akan menjelaskan terkait alternatif penyelesaian sengketa, tapi melalui jalur konsiliasi. Namun di sini saya akan lebih membahas alternatif penyelesaian sengketa jalur konsiliasi ini terkait kelemahan serta kelebihannya. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian konsiliasi. Konsiliasi itu secara kamus hukum memiliki makna usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Konsiliasi ini merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga atau yang mana pihak ketiga tersebut turut serta membantu untuk menyelesaikan permasalahan dalam sengketa secara profesional serta dapat dipercaya keahliannya. Nah, pihak ketiga yang turut serta membantu proses penyelesaian sengketa tersebut itu dijuluki sebagai konsiliator. Peran konsiliator dalam menyelesaikan sengketa itu sangat berharga karena konsiliator itu memiliki kewajiban untuk mengutarakan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari sengketa atau permasalahan yang diterima. Selain itu, konsiliator juga memberi cara untuk alternatif menyelesaikan sengketanya itu bagaimana. Kemudian proses penyelesaian sengketanya secara terbaik itu bagaimana, serta keuntungan kerugian yang diperoleh masing-masing pihak dan akibat hukumnya bagaimana. Nah, meskipun konsiliatornya ini memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator ini tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa dan atas nama para pihak. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Selanjutnya yakni tentang kelebihan serta kelemahan konsiliasi. Kelebihan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, yakni cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Adapun kelebihan dari model penyelesaian konsiliasi ini, yang pertama, pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah. Dan yang kedua, memungkinkan terciptanya situasi damai kedua pihak. Yang ketiga, keputusan diketahui oleh elemen dari kedua pihak. Sedangkan yang menjadi kelemahan alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Adapun beberapa kelemahan dari model penyelesaian konsiliasi itu, yang pertama, harus mampu mengambil keputusan secara otonom tanpa campur tangan dari badan-badan yang lain. Yang kedua, lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian. Yang ketiga, lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis. Nah, konsiliasi ini dapat disebut gabungan antara penyelidikan dan mediasi. Secara lapangan, proses penyelesaian sengketa secara konsiliasi itu dengan mediasi memiliki banyak kesamaan. Perbedaan yang dapat dijumpai dari kedua metode tersebut yakni konsiliasi memilih hukum acara yang lebih formal apabila dibandingkan dengan mediasi. Karena konsiliasi terdapat beberapa tahapan dalam proses atau prosedurnya, seperti penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Kemudian komisi akan mendengarkan keterangan secara langsung dari para pihak dan berdasarkan beberapa fakta yang beredar dari para pihak secara lisan. Nah,
Selanjutnya, Komisi Konsiliasi akan menyerahkan laporan terhadap para pihak dengan kesimpulan serta usulan dalam menyelesaikan sengketanya. Perbedaannya konsiliasi diantaranya yaitu konsiliator memiliki peran intervensi yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau konsiliator itu secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Dan sehingga para pihak ini memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah, kecuali hal tersebut diminta oleh para pihak. Jadi konsiliasi ini merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta, di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Nah, pertemuan konsiliasi itu pertemuan secara sukarela. Jadi apabila pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan itu merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa perminta maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan masih banyak yang lainnya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.